mendengarkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah Marga Huta Barat dalam suku Batak Toba. Iya teman, akhir-akhir ini Indonesia sedang digegerkan atas kematian Huta Barat, Joshua Huta Barat. Iya, Huta Barat. Joshua Huta Barat adalah seorang polisi berpangkat brigadir. Beliau adalah seorang polisi yang berprestasi. Selain seorang polisi, Huta Barat atau Joshua Huta Barat juga merupakan seorang yang berdarah Batak Toba. Hal itu dapat dikenali dari namanya yang menyandang nama di salah satu marga suku Batak Toba. Ya, Huta Barat. Akan tetapi, tahukah teman, sejarah marga Huta Barat dalam suku Batak Toba? Iya teman, Huta Barat adalah salah satu marga di suku Batak Toba, asli dari keturunan si Raja Batak. Selain itu teman, Huta Barat adalah salah satu marga Batak Toba yang berasal dari Tarutung. Marga ini dikenakan oleh keturunan si Raja Nabarat. Nah teman, jika dirunut dari si Raja Batak, maka si Opat Pusoran berada pada keturunan atau sundut 8. Ya, dimulai dari si Raja Batak. Si Raja Batak memperanakan Raja Isumbaon. Raja Isumbaon memperanakan Tuan Sorbadi Banua alias Siswanon. Sorbadi Banua alias Siswanon memperanakan si Raja Sobu alias Toga Sobu. Si Raja Sobu alias Toga Sobu memperanakan Hasibuan. Hasibuan memperanakan Guru Mangaloksa. Guru Mangaloksa memperanakan si Opat Pusoran. Si Opat Pusoran inilah teman yang kemudian menjadi keturunan langsung dari marga Huta Barat. Ya, sebelum masuk ke marga Huta Barat, istilah si Opat Pusoran ini berawal dari Guru Mangaloksa yang merupakan orang tua dari si Opat Pusoran. Dalam perjalanan ke pengungsian bersama mertuanya, Guru Mangaloksa meminta izin kepada mertuanya untuk kembali ke kampung untuk melihat keadaan. Dan mertuanya pun merestuinya teman. Dalam perjalanan, pas di tepi Aek Situmandi, anak pertama Guru Mangaloksa pun lahir. Anak itu diberi nama si Raja Nabarat atau Huta Barat. Nah teman, Barat artinya yang berlawanan. Saat itu Guru Mangaloksa menyadari perbuatannya terhadap mertua atau hula-hula bahwa itu sebenarnya bertentangan. Ya, kemudian lahirlah anak kedua yang dinamakan si Raja Panggabean yang artinya sejahtera. Nah teman, Guru Mangaloksa melihat walaupun dia telah membuat salah terhadap mertua atau hula-hulanya, tetapi dia masih diberikan kesejahteraan atau hagabeon oleh Opu Mulajadi Nabolon. Kemudian teman, anak ketiga lahir, diberi nama si Raja Huta Galung. Dan anak keempat lahir diberi nama si Raja Huta Toruan atau Huta Pea dan Lumban Tobing. Dari keempat anak Guru Mangaloksa inilah yang kemudian menjadi satu istilah bernama si Opat Pusoran. Adapun marga-marga si Opat Pusoran dari keturunan Guru Mangaloksa adalah anak pertama si Raja Nabarat yaitu marga Huta Barat, anak kedua si Raja Panggabean yaitu marga Panggabean, Panggabean Lumban Ratus atau tetap memakai marga Panggabean, Panggabean Simorangkir, memakai marga Simorangkir, Panggabean Lumban Siagian, tetap memakai marga Panggabean.
Anak ketiga si Raja Huta Galung, yaitu Marga Huta Galung. Anak keempat si Raja Huta Toruan, yaitu Marga Hutapea dan Lumban Tobing. Nah teman, kalau Huta Barat masih memiliki keturunan yang panjang, dapat dilihat sebagai berikut. Si Raja Nabarat atau Huta Barat memiliki anak Sosunggulon, Hapol Tahan, Huta Barat Pohan, Pohol, Hopol. Raja Natumandi atau Parbaju, Guru Hinobaan atau Partali. Raja Natumandi atau Parbaju memperanakan Opu Raja Nabolon, Raja Namora Donda atau Donda Raja, Raja Nagodang. Guru Hinobaan atau Partali memperanakan Guru Hasahatan, Raja Sibiung, Juara Monang. Nah teman, itu tadi adalah sejarah dari Marga Huta Barat dalam suku Batak Toba. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.